Dari beberapa eksperimen fakta menunjukkan, ya kan, aktivitas kita membangun reputasi melalui investasi tadi ya, artinya kegiatan, menjalin hubungan ya, itu secara psikologis itu membangun psikologisnya stakeholder, dan itu impact-nya lebih besar justru ketimbang konsumen hanya beli barang terus besok selesai. Karena jangka panjang dia tiap konsumen atau stakeholder yang disentuh psikologisnya ya, dia tuh akan teringat di mindset-nya kepada perusahaan tersebut. Justru yang relevan itu yang komen-komen di IG itu. Nah, makanya trennya sekarang itu udah langsung to the point nih, Bro Denkus. Jadi satu sisi juga hemat biaya. Intinya tuh nasabah tuh ingin cepat didengar. Nah, yang bahaya adalah ketika kita menunda-nunda untuk menjawab respon. Nah, bumerangnya tadi, kalau kita nggak cepat merespon. Karena itu langsung tuh, karena hitungannya kan kalau di medsos itu mungkin menit atau detik kali dia. Jadi kalau dia misalnya komplain nih, komenin produknya dia kesel, ya kan? Yang produk kita di menit jam 10.00. Dia pantengnya kalau sampai dengan jam 10, 10 apalagi jam 12, wah itu udah. Nah, jadi ini salah satu tips juga. Jadi teman-teman tolong perkuat di medsosnya. Jadi pantengin dan handle dengan baik. Humas tuh bagaimana reputasi itu bisa menyentuh ke level psikologis semua stakeholder. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di konten Om Giting kali ini gue lagi ada di lokasi yang cozy banget. Lokasinya ada di Bogor, salah satu cafe di daerah Sentul. Oke, dan ini nyaman banget. Di samping gue ada air mengalir. Di sini banyak bebatuan, alami banget, nyaman. Dan gua menemui satu sosok orang, dia praktisi humas di perusahaan. Nah, ini sangat menarik. Kita akan bahas tentang humas. Oke, langsung saja kita sambut Mas Naro. Apa kabar, Mas? Baik, Bro Denkus. Ya. Ini mau ganggu waktunya nih. Oh ya, nggak apa-apa. Tadi kayaknya lagi asik banget dengan laptopnya. Jadi, Mas, saya mau ngobrol-ngobrol seputar humas. Tahu saya nih, Mas Naro ini kan praktisi humas di sebuah perusahaan di Indonesia, Mas ya. Nah, mungkin kenapa saya pengen ngajak seputar itu, ngobrol, karena memang saya melihat di perusahaan itu banyak perusahaan-perusahaan membangun brandnya. Mungkin Mas Naro bisa jelaskan ke saya, ke teman-teman mungkin di channel Denkus Channel, ada yang menonton video ini mungkin seperti apa sih humas itu, mungkin Mas Naro bisa disampaikan nggak? Oke. Baik, gini Bro Denkus dan teman-teman sekalian ya. Jadi benar sekali tadi Bro Denkus sudah kenalin yang cukup lama, sekitar hampir 11 tahun di posisi humas perusahaan. Sebelumnya saya di beberapa unit sih, kebetulan terakhir sampai dengan saat ini masih di humas salah satu perusahaan. Nah, kebetulannya juga saya juga punya passion di bidang humas, jadi jauh sebelum aktif kerja, baik kuliah, SD, SMP sampai dengan dari pendidikan dulu tuh senangnya di humas. Nah, jadi hal mendasar adalah ada lumayan sedikit perbedaan antara humas-humas zaman kita dulu sekolah tuh, Bro Denkus, sama yang dipraktisi di perusahaan nih, ya kan? Kalau yang di sekolah maksudnya? Ya, kan kalau kita dulu kenal tuh humas tuh sesi sibuk ya. Ya kan, kalau kita di OSIS dulu namanya ada OSIS kan. Ada mulai ada ketua, terus senat juga kan ada ketua kerohanian, ketua olahraga, ya kan. Ada sekretaris. Nah, mungkin ada satu fungsi yang sering tampil adalah si humas gitu kan. Betul. Kalau kita lihat kan humas memang kayak paling sibuk tuh. Ya kan? Dia tuh menjadi koordinator antara
ketua bidang, ya kan. Dia juga sering tampil kalau ada event-event, ya kan. Betul. Terus kalau kita zaman sekolah tuh dulu yang terkenal tuh kalau dari istilah mading tuh kan, majalah dinding tuh kan. Betul. Ya kamu sekarang nggak tahu nih, mungkin udah hampir nggak ada kali ya, karena cuman teman-teman pakai handphone semua yang digital ya. Betul. Ya, jadi informasi tuh langsung kali teman-teman. Iya. Jadi kalau zaman dulu kan kita ada mading tuh, papan isinya itu pengumuman-pengumuman, ya kan. Ada ekstrakurikuler, ya kan, ya utamanya sih ekstrakurikuler. Nah, jadi intinya kalau di perusahaan atau organisasi yang orientasinya laba itu, humas juga satu unit yang penting, ya kan. Hampir sama sih kalau dari sibuknya, ya kita salah satu unit yang paling sering kelihatan lah, karena intinya kita itu ngejaga dan mengatur alur komunikasi informasi keluar dan ke dalam. Ya kan? Ya, macam-macam informasi dari mulai bisnis, ya kan, terus corporate. Nah, jadi humas itu intinya itu sebagai gate komunikator. Jadi integrator, komunikator, termasuk informasi-informasi baik keluar maupun ke dalam. Nah, tentunya kalau dulu kita di baik di Karang Taruna ada di dunia masyarakat ataupun di pendidikan kan, humas itu sebatas kesibukan kan. Ya kita menjalankan aktivitas koordinasi seperti itu. Nah, kalau ada momen-momen aja ya, 17-an nih di kampung mana. Ya, nah itu yang bergeraknya. Betul. Sebenarnya kalau kayak gitu perusahaan juga ada. Kita juga ada event-event corporate, ya kan, ada launching produk, mungkin anniversary perusahaan seperti itu. Nah, sebenarnya yang tidak sebatas itu ya. Betul, justru itu bagian kecil dari fungsi humas di perusahaan. Karena apalagi tuh semakin zaman kemarin tuh tuntutan masyarakat ya terhadap, kita nyebutnya stakeholder. Jadi stakeholder perusahaan itu pastinya ada mungkin nasabah atau pembeli produk kita, ya kan. Ada masyarakat, ada juga pemerintah. Yang internal juga ada pegawai, ada manajemen. Nah, semua itu butuh informasi yang valid tentang perusahaan kita. Nah, jadi disitulah dituntut suatu strategi. Jadi humas di perusahaan itu juga intinya itu harus punya strategi, ya kan. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya paling utama adalah menjaga reputasi perusahaan, gitu. Nah, reputasi juga menarik lagi nih, Om Denny. Mas Naro, sorry nih, saya mau motong sedikit. Sebelum kita lanjut ke situ, yang menariknya adalah tadi kan Mas Naro menyampaikan humas itu seperti kegiatan-kegiatan acara. Justru itu hanya bagian kecil. Ada juga poin-poin menyampaikan, mendeliver pesan keluar maupun ke dalam. Betul. Nah, artinya berarti katakanlah divisi atau deputi untuk urusan humas ini bisa dibilang ujung tombak perusahaan juga dong. Bukan sesuatu yang divisi yang mungkin hanya pelengkap istilahnya atau gimana, berarti bisa dibilang ujung tombak perusahaan juga dong ya. Setuju nggak sih kalau seperti itu? Karena kecenderungannya katakanlah suatu perusahaan, katakanlah perusahaan bisnis yang membuat produk, biasanya ujung tombak pemasaran nih. Satu sisi di situ juga ada humas, ada lain-lain di bisnis lain. Nah, setuju nggak kalau misalnya humas ini satu hal yang penting, yang mana mungkin humas ini adalah ujung tombak seperti halnya si bagian pemasaran katakanlah. Itu menyikapinya gimana Mas Naro? Pertama, exactly, tepat banget Bung Denkus. Cuman saya juga prihatin ini kenapa? Mungkin orang yang berpikir seperti ini baru sedikit, termasuk Bung Denkus ini. Nah, jadi banyak orang berpikir kita itu pelengkap. Ya sama kayak kita zaman organisasi dulu kan, ya kita sesi sibuk, ya kan, sesi acara seperti itu. Tuh, hanya menginformasikan ada seperti di mading. Nah, kalau di corporate tuh ternyata tuh nggak sesepele itu, ya kan. Bukan hanya sesepele itu, bahkan emang sudah menjadi ujung tombak, ya kan. Karena kan apapun keluaran organisasi kita ya, baik itu misalnya perusahaan layanan, ya kan, jasa ataupun produk, ya kan, berupa barang. Nah, ujung-ujungnya itu adalah keakuratan informasi yang mengiringi produk tersebut atau layanan tersebut, ya kan. Nah, informasi itu nggak bisa dipandang sepele, ya kan. Ya, informasi itu artinya materi-materi pelengkap terkait produk tersebut kan, yang secara nggak langsung ikut mempengaruhi keingintahuan pembeli atau stakeholder eksternal kita. Jadi humas di perusahaan juga saking pentingnya itu benar. Jadi trennya sekarang itu bahkan sudah menjadi jadi fungsi yang sangat strategis,
ya kan? Oke. Karena dengan fungsi dia sebagai guide komunikasi ke dalam dan keluar, ya kan? Dari sisi penghimpunan informasi dia tuh terdepan, artinya dia harus tahu isu-isu terkait kelemahan atau keunggulan produk atau layanan kita, ya kan, yang tersebar di masyarakat atau di nasabah, sehingga dari situ dia bisa membuat analitikal, baik database keluhan, ya kan, misalnya komplain dari produk kita seperti itu. Dan walaupun dia nggak langsung menghandle kan, nah nanti dari situ dia bisa mendeliver kepada unit terkait yang memang bisa menjawab langsung keluhan itu. Nah itu dari satu sisi. Nah begitu juga untuk materi keluar perusahaan, ya kan. Nah jadi fungsi humas itu juga bisa mensortir atau mendefinisikan dan bisa memilah-milah mana informasi yang layak untuk dikonsumsi oleh publik atau tidak. Dan ujung-ujungnya lagi-lagi ini kepada reputasi. Reputasi jatuhnya ya. Betul. Oke. Nah kalau misalnya bicara reputasi nih Mas, sebenarnya humas ini untuk meningkatkan reputasi ya. Nah jadi sebelum apakah meningkat ya kapan? Nah, jadi kita harus tahu reputasi itu terjadi karena apa, ya kan? Reputasi itu terjadi karena apa? Betul. Kalau sekarang itu ada dua pendekatan. Jadi kalau orang atau organisasi ya, baik bisnis ataupun bukan bisnis, itu bisa membangun reputasi atau menjaga reputasi yang telah terbentuk. Masing-masing ada konsekuensinya. Ya kan? Bukan membangun. Kalau membangun, kata membangun, sebenarnya nggak tepat ya Mas ya? Sama sih, artinya membangun itu membentuk. Artinya membangun atau terbentuk dengan sendirinya atau membangun sendiri, ya kan? Dua-dua untuk yang kita bicara yang bangun dulu ya. Membangun. Untuk yang membangun itu agak kurang ideal, ya kan? Kurang ideal ya? Iya, karena ketika perusahaan kita berdiri, itu kita baru membangun reputasi. Nah, kita belum tahu keunggulan spesifik apa dari organisasi yang bisa kita angkat untuk menjadi reputasi, ya kan? Jangan sampai kita punya keunggulan di riset, ternyata kita membangun reputasi kita sebagai produk yang murah gitu kan, atau layanan. Nah, jadi beda dengan reputasi yang telah terbangun, ya kan? Sebagai contoh misalnya produk kita terkenal dari awal sampai dengan sekian tahun berdiri, itu dikenal sebagai produknya yang ramah lingkungan atau hemat atau efisien, ya kan? Nah, berarti pada tahap berikutnya tugas humas dan sebenarnya tugas seluruh stakeholders itu mempertahankan, ya, dan meningkatkan reputasi tersebut. Contoh nih Mas, misalnya yang biasa dikenal, misalnya produk, katakanlah misalnya Aqua kali ya? Iya boleh. Nah ini pengen minum dong, Aqua dong, Aqua. Padahal yang datang bukan Aqua, misalnya Dua Tal kayak gitu kan. Nah artinya dia kan sudah memiliki reputasi bahwa minum itu sama Aqua. Betul. Nah itulah yang maksudnya Mas Naro untuk mempertahankan itu ya? Betul. Nah betul, menarik sekali. Jadi kalau yang barusan Om Denkus katakan itu sebenarnya salah satu organisasi perusahaan yang sudah membuat reputasi sampai dengan di top mindset. Itu top mindset? Iya, top of mind. Jadi dari stakeholdernya. Sebenarnya tahapannya dia melewati udah 3 tahapan sebelumnya. Apa aja tuh Mas? Iya. Nah jadi sebelum sampai dengan top of mind itu, pertama tuh pasti produk kita nggak dikenal kan? Nah, betul. Nah jadi itu disebutnya produk yang tidak dikenal. Terus bagaimana kita supaya dikenal kan? Berarti kan kita harus buat promo, ya kan? Buat channel-channel saluran untuk mempromosikan produk tersebut. Nah, nah setelah tidak dikenal maka mulai dikenal nih, awareness nih, ya kan? Awareness. Iya. Nah sampai tahap itu juga sudah banyak cost yang dikeluarkan tuh kan. Nah sampai untuk sekedar produk kita nggak hanya dikenal kan, kita pengen produk kita dipakai kan, artinya digunakan sehingga produk kita laku kan, baik layanan maupun barang nih, ya kan? Ya ini contohnya banyak sih. Nah, nah otomatis kita juga akan keluar cost lagi nih, ya kan? Pasti kita akan buat aktivasi misalnya. Beli 1 dapat 2, ya kan? Ya contoh-contoh seperti itu sih, kita ngadakan program bonus, ya kan? Program undian, nah sehingga konsumen tertarik untuk menggunakan. Nah itu
sampai tahap situ berarti konsumen sudah loyal, ya kan? Oke. Nah, Oke. yang tertinggi nih luar biasa nih. Nah, setelah loyal, bagaimana produk kita juga secara psikologis ya, Oke. itu konsumen itu langsung nyebut produk kita. Ya tadi Om Deddy sebutkan tuh, Aqua itu ya ya. ingin menyuguhkan minuman walaupun kita Iya. merek lain, tapi yang disebut baik kita maupun penjualnya menyebutnya Aqua. Aqua. Nah, itu udah otomatis ketika kita mau menghadirkan menghidangkan minuman, bilangnya Aqua. Aqua. Seperti itu. Nah, itu udah sampai top of mind-nya pembeli Oke. gitu. Oke. Jadi itu dibangun juga nggak dalam waktu yang singkat Oke. gitu. Oke. Seperti itu sih kira-kira. Oke. Kemudian, Gus. Maksudnya udah level ke top mindset Iya, istilah betul. humasnya ya? Itu secara psikologis tuh konsumen tuh ketika membutuhkan produk Oke. apa Iya, belum iya. belum merek tuh Iya. otomatis langsung nyebut merek tersebut sehingga Oke. Iya. itu udah unsur psikologis yang disentuh tuh. Itu udah sampai psikologis konsumen. Dan itu panjang sampai situ. Oke. Ya. Lah terus Mas, untuk Humas sendiri selain daripada saya pikir itu tuh membangun itu brand, bukan ya? Yang istilahnya orang bilang nyebut Aqua itu tuh. Karena brand dia udah kuat sehingga udah masuk ke top mindset. Itu masuknya ke mana tuh Mas? Kalau Ya, yang kalau istilah itu itu. sebenarnya bagian dari branding. Kalau Branding juga kalau ya? tahapan tadi kan tadi pertanyaannya bagaimana produk kita menjadi top mindset kan. Oke, Nah, itu oke. prosesnya seperti itu. Oke, Ya. oke. Kalau aktivitas itu semua dari mulai kita mengenalkan produk itu namanya Iya. aktivitas branding. Mas nih saya sambil isep rokok ya. Iya. Nah, Iya, ini iya. teman-teman perlu tahu juga nih, Aha. Blue dan Gus. Jadi branding itu sebenarnya kalau kita bagi ya kalau secara praktis ya, ya kita nggak bicara teori. Nah, itu ada branding korporat, ya kan? Oke. Lalu branding produk atau layanan kita, Oke. ya kan? Nah, jadi kalau branding korporat tuh, misal kita punya merek ya, perusahaan kita bergerak di bidang jasa entah penerbangan, entah layanan ya, Oke. entah apa. Nah, itu korporat. Nah, sedangkan bagian-bagiannya, misalnya kalau Iya. kita perusahaan penerbangan, kita punya penerbangan jarak jauh, Oke. jarak dekat, ya kan, Iya. dengan nama sendiri. Nah, Iya. nah itu namanya branding produk kita. Oke. Nah, seperti itu kira-kira. Iya. Sebenarnya sih itu hanya irisan sih. Oke. Nah, intinya sih juga ujung-ujungnya menunjukkan reputasi perusahaan. Oke. Kalau brandingnya dua-duanya bagus. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, cuman Iya. yang perlu teman-teman ketahui juga Iya. di era kekinian nih, perusahaan-perusahaan yang tuntutan Iya. nasabahnya begitu tinggi, Iya. nah itu berusaha membuat fungsi tersendiri terkait branding tadi Oke. dengan fungsi-fungsi komunikasi. Oke. Nah, itu apa yang kita disebut dengan markom, marketing komunikasi. Oke. Ya, Ya, itu salah satu bagian dari humas itu ya? Atau berbeda? fungsinya hampir sama, Oke. ya kan? Cuman dia lebih ke melalui channel-channel komunikasi itu mengkomunikasikan produk. Nah, kalau humas itu lebih luas dia. Kalau humas corporate, jadi kalau humas corporate itu dia tuh nggak hanya produk, jadi termasuk kegiatan-kegiatan perusahaan lain, termasuk manajemen, ya kan, terusnya Iya, iya. reputasi perusahaan, nah itu di bawahnya humas. Tapi kalau yang marketing komunikasi, Iya. nah dia bagaimana mengkomunikasikan produk dan layanan perusahaan sih, Oke. Oke. Iya, iya. seperti itu. Oke Mas, menarik nih. Nah, saya pengen kembali lagi ke tadi tuh, yang membangun reputasi ya Mas Iya. Naro ya? Membangun reputasi. Nah, itu kan Mas Naro bilang ini sangat penting gitu kan. Bisa dibilang tadi kita setuju untuk bahwa humas untuk meningkatkan reputasi perusahaan ini bisa dibilang ujung tombak perusahaan juga. Iya. Kira-kira langkah-langkah apa yang bagus dilakukan untuk meningkatkan reputasi perusahaan atau mempertahankan? Iya. Misalnya katakanlah ada hal-hal yang sudah positif, ini dipertahankan atau kalau boleh ditingkatkan. Dan hal-hal lainnya itu tips and kiat-kiatnya seperti apa sih Mas? Ya. Kalau untuk melakukan hal itu? Benar, Om dan Kus. Jadi banyak sih teman-teman praktisi Iya. humas lain juga Oke. sering Iya. sih curcol gitu ya. Iya, iya. Susah banget nih ketika tiba-tiba ada Oke. pemberitaan terkait perusahaannya yang cenderung negatif ya. Oke. Dari kayak orang panik, kebingungan ya kan. Iya, betul, betul, Iya. betul. Atau belum sampai Isu. iya, betul. Nah, belum sampai ke situ juga dia juga tutup dari bosnya tuh gimana supaya perusahaannya mungkin nggak kalah namanya dengan
perusahaan sebelah mungkin Oke. ya, dengan produk yang sama. Nah, Oke. dengan apa jasa dan layanan yang sama. Cuman Oke. dia seperti ini kurang nih pamornya di mata publik ya kan. Oke. Nah, banyak kan sih jalan ringkasnya teman-teman tuh rata-rata menghubungi konsultan gitu kan, tapi kan sangat mahal. Ya kan, atau biaya. Kedua juga kita nggak punya experience nih kalau kita sedikit-sedikit ngandelin konsultan ya kan. Betul. Nah, ujung-ujungnya kita Betul. ya kan hanya ngeluarin biaya ya kan, Iya, betul, nyiapin betul. administrasi. Nah, Umumnya gitu ya, Betul. panggil konsultan. nah saya ini kebetulan ingin berbagi tips Oke. bagi teman sekalian, Oke. cara sederhana ya kan. Oke. Nah, yang pertama Ya. kita bicara untuk meningkatkan reputasi dulu ya. Oke. Nah, jadi reputasi itu kan persepsi masyarakat kan, stakeholder ya kan. Oke. Jadi teman-teman juga bisa memetakan stakeholder organisasi perusahaan teman-teman ya kan. Oke. Misalnya Sebentar, Mas. ya. Jadi reputasi itu adalah persepsinya Persepsi, masyarakat. iya, sebenarnya? iya. Yang kebentuk. Betul. Oke. Terbentuknya tepatnya stakeholder lah ya Betul, kan. betul. Nah, cara Jadi masyarakat juga sebenarnya nggak mau menganalisa bahwa statement yang terbentuk benar atau enggaknya. Oh, ini begini aja. betul. Nah, itu yang bahaya ya, Mas. Iya. Nah, Oke, oke. jadi teman-teman udah harus ibaratnya jemput bola, bro dan kus, ya kan? Oke. Nah, itu kan masyarakat atau nasabah atau pelanggan Iya, kita kan taunya iya. kan pasti kan pertama dari pengalaman dia, ya kan, pengalaman langsung. Ya itu udah pasti. Nah, kedua Oke. dari mulut ke mulut. Ketiga mungkin Iya. kalau mereka emang ya sekarang era kekinian ya, mereka sering baca berita kan, Oke. pasti dari media. Iya, iya. Nah, usahakan teman-teman 3 channel itu Betul, betul. jagain ya kan. Nah, itu saya maksud Oke. jemput bola. Ya kan contoh kalau tadi yang timbulnya dari kasus pengalaman langsung, Oke. berarti teman-teman harus sering berkoordinasi dengan unit teman-teman yang bertanggung jawab dengan delivery produk secara langsung. Misalnya fungsi layanan front office seperti itu, ya kan? Oke. Nah, Oke. itu kan biasanya kan ada menyiapkan saluran wadah untuk menampung keluhan, ya kan? Oke. Nah, kalau dulu sih kita zaman-zaman jadul ingatnya Iya. kotak pos dulu ibaratnya kan. Iya, iya. Ibaratnya kayak suara pembaca gitu kan. Betul, betul, ya kan? betul, betul. Cuma sekarang kalau mau canggih sebenarnya itu Forumnya kan sekarang udah banyak ya. betul. Itu kan hampir semua organisasi yang punya produk-produk yang dikonsumsi kan punya saluran medsos. Betul. Nah, itu sekarang sebenarnya lebih efektif tuh teman-teman. Jadi Betul, betul. nah, itu kan kolom komen segala macam itu sebagai salah satu tools yang pengganti kotak pos tadi, suara pembaca. Jadi ketimbang kita nungguin suara pembaca kan ditampung dulu ke media tertentu baru disampaikan ke kita. Nah, kita analisis berhari-hari kan. Betul. Nah, justru yang real time itu yang komen-komen di Betul. IG itu. Nah, makanya trennya sekarang itu udah langsung to the point nih, Bro Denkus. Jadi Oke. satu sisi juga hemat biaya. Oke. Jadi sebenarnya untuk mengakomodir info-info yang kemungkinan bisa negatif Oke. dari pengalaman langsung Iya, pembeli atau pelanggan itu, Iya. ya kita tinggal pantengin aja tuh channel-channel IG produk kita, ya kan? Oke. Pastinya adminnya harus serius, ya kan? Oke. Nah, terus nanggepinnya seperti apa, ya kan? Oke. Nah, satu hal nih, saya berbagai tips nih. Iya. Intinya tuh nasabah tuh ingin cepat didengar. Betul. Nah, jadi teman-teman nggak usah pikir langsung, wah solusinya seperti apa. Seumpama nih, Iya. ada nasabah kalau untuk perbankan misalnya tiba-tiba tabungannya ke debit atau salah kirim uang salah itu, nah teman-teman nggak usah betul. panik Betul. langsung balikinnya seperti apa, ya penting Iya. dijawab Iya. dulu apa keluhannya, ya kan? Oke. Nah, itu ternyata terbukti efektif. Oke. Nah, karena secara psikologi dari sisi pelanggan ketika dia sudah dapat informasi bahwa dia akan ini pengalaman dari praktisi kemarin ya, kebetulan Oke. saya juga pernah ngalamin. Oke. Nah, itu rata-rata tuh pelanggan itu lebih bersabar dan dia nggak cepet-cepet bilang ke media. Nah, yang bahaya adalah ketika kita menunda-nunda untuk menjawab respon. Nah, Oke. makanya bener banget tuh kalau medsos itu jadi Iya, dua iya. sisi mata uang tuh. Ya, artinya satu sisi dia bisa untuk membahayakan kita, satu sisi bisa menguntungkan. Oke. Nah, kalau menguntungkan tadi yang aku bilang, jadi media yang sangat murah, Oke. kita bisa cepat nampung Oke. aspirasi pelanggan, ya kan? Iya, Dia iya. langsung komen, ya kan, Iya. terhadap layanan Iya. kita, produk kita. Nah, Oke. bumerangnya tadi, Iya. kalau kita nggak cepat-cepat Iya. merespon. Oke. Karena itu langsung tuh, Oke. karena Oke. hitungannya kan kalau di medsos itu mungkin menit atau detik kali dia. Betul. Jadi kalau dia misalnya komplain nih, Betul. komenin produknya dia kesel, Betul. ya kan? Betul. Yang produk kita di menit Betul. jam 10.00. Betul. Dia pantengnya kalau sampai dengan jam 10, Betul. apalagi jam 12, wah itu udah. Nah, pada ikut-ikutan tuh komenin ya, di bawahnya. betul. Nah, Serem jadi sih. banyak organisasi yang emang produknya produk masyarakat yang produk konsumer ya, Betul, betul. itu memfokuskan
untuk memperkuat lini tadi, layanan medsosnya. Karena nasabah udah nggak mau capek-capek lagi datang ke media nulis surat. Kok kalau media kan mereka harus nulis ya kan? Betul. Lampirin KTP segala macam. Nah, medsos kan langsung. Nah, jadi ini salah satu tips juga. Jadi teman-teman tolong perkuat di medsosnya. Jadi pantengin dan handle dengan baik. Nah, terus yang itu satu, yang kedua, kalau dia datang dari mulut ke mulut. Nah, berarti kan, nah futurnya kan kita kan senang dengan gosip. Ya, mungkin dia, iya betul. Nah dia tuh mungkin nggak pengalaman sendiri, cuman dia baru dengar sehingga dia menular nih, dia ketakutan juga, akhirnya ikut-ikut. Nah itu bahaya juga. Nah untuk hal-hal kayak gini, idealnya kita juga pakai medsos juga lumayan bagus tuh, kemudian. Ya mungkin kita sering membuat aktivasi di medsos kita ya kan, nggak hanya campaign produk nih. Ya kita sering adakan mungkin gimmick-gimmick ya kan, terus giveaway ya kan, terus menanyakan pengalaman pembeli seperti apa ya kan, terus mungkin itu juga justru kita lebih jauh lagi bisa menggait follower-follower kita sebagai bagian dari alat kita untuk mencari keluhan yang lain. Contohnya misalnya kita diadakan lomba mencari keluhan terhadap produk kita, challenge ya. Nah, misalnya kita ada produk IT nih, ya kan, coba kita punya, misalnya kita produk memori, ya kan, memory card, kita ketahanan bisa untuk sekian giga, ya kan, bagi teman-teman follower yang bisa mencari kasih masukan. Nah, trik sekali giveaway. Nah, seperti itu, nah itu trik-trik seperti itu justru kita memudahkan kita untuk segera mencari tahu. Jadi menjemput bola istilahnya. Nah, kelemahan dari produk kita sendiri itu. Betul. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, apabila itu datangnya dari media, jurnalis. Nah, ini masalah klasik nih. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman, saya ingin berbagi juga bahwa insya Allah sih jurnalis-jurnalis sekarang ya, insya Allah yang kooperatif ya. Ya kan, kalau zaman dulu teman-teman ingat kan yang sifatnya ingin menghasut ya kan. Ya, ada sih dulu, zaman-zaman dulu tuh jurnalis yang sukanya mencari sisi lemah dari organisasi kita. Nah itu diangkat nih sama dia, dijual kan, jadi headline di media dia. Nah dengan tujuan membuat heboh, ya kan? Karena kan pembaca kita suka yang heboh-heboh, ya kan? Betul. Tapi mudah-mudahan kayak gitu semakin sedikit. Nah itu ada tips-tipsnya, ya kan? Nah makanya teman-teman humas juga itu usahakan bisa mengklarifikasi media-media pemberitaan baik online maupun offline ya. Mungkin sekarang lebih banyak online ya. Kalau online itu yang ujungnya .com gitulah. Kalau offline ya surat kabar biasa. Nah teman-teman petakan mana yang emang secara nasional bahkan internasional yang emang 5 besar, 10 besar terbaik yang sering dibaca. Nah ya itu untuk menghemat ongkos. Jadi nggak semua media kita kalkulasi kan. Nah dari situ teman-teman bisa menjalin hubungan dengan wartawan. Nah, tujuannya apa? Ada tujuannya juga tuh, Denkus, ya kan? Nah, sehingga ketika ada satu pemberitaan yang belum terlalu besar, nah biasanya kalau kita sering menjalin hubungan baik dan pertemuan secara nggak rutin dengan teman-teman media itu, justru mereka biasanya yang aktif kasih tahu kita. Lebih aware jadi mereka juga betul, ya. Om Denkus, ini produk perusahaan lo nih ada kelemahan ini nih, bener nggak? Nah, dia konfirmasi dulu, betul. Publikasi aja. Cuma lagi-lagi tuh perlu dibangun, ya kan? Nah, tips-tipsnya nanti bisa lebih lanjut sih. Saya kira seperti itu dulu. Tapi Mas, kalau misalnya kan yang Mas Naro tadi bilang, kalau boleh hal-hal yang seperti itu kita perlu jagain, ya kan? Nah, kalau boleh dikasih tahu nggak? Kira-kira cara kita melihat ini kayaknya yang perlu dijagain banget, fokusnya di medsos seperti Facebook, Instagram dan YouTube deh. Oh, kayaknya enggak nih, kita fokusnya di ini nih, medsosnya lebih ke misalnya teman-teman wartawan nih. Itu cara menganalisanya, apakah hanya sesederhana dari komplainan banyaknya dari mana, apa ada trik analisa tersendiri sih? Betul. Nah, ini lagi-lagi gue bersyukur banget nih Om Denkus, makanya sekali gue mau sharing nih. Kebetulan gue paling jarang gunain konsultan. Nah, sehingga gue tahu itu jarang ya. Jadi betul. Mas Naro langsung kerjain sendiri nih ya. Betul. Jadi yang barusan Bro Denkus tanyakan itu ada disiplin tersendiri, itu namanya media analisis. Media analisis. Nah, ini kalau kita selalu ngandelin konsultan, kita nggak bakal tahu nih apa tuh media analisis. Betul. Nah,
kebetulan karena kebetulan gue sendiri juga jarang gunain konsultan. Oke. Ya, gue cari referensi gimana sih cara tadi melakukan hal mendeteksi berita-berita seperti yang tadi Bro Denkus tanyakan itu. Nah, ternyata itu namanya istilah media analisis. Jadi ada nggak ada kasus yang kemungkinan akan menjadi berita besar, itu kegiatan media analisis itu kita lakukan. Iya, dari mulai harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan, terakhir tahunan. Berarti harian? Iya, betul. Nah, apa yang kita lakukan itu? Nah, nah jadi dari situ kita yang pertama adalah kita mengcluster berita-berita apa terkait produk itu yang sering diangkat menjadi headline news oleh teman-teman jurnalis nih, ya kan? Apakah keluhannya, apakah dari sisi keandalan produknya, seperti itu. Nah, dari situ lihat kira-kira media mana yang sering mengangkat hal tersebut, posting tersebut, ya kan? Ini membakar orang-orang lain lah, ya kan? Nah, alhamdulillah nih. Gue mau sharing juga teman-teman, ternyata media-media juga ada ternyata terbagi-bagi tuh. Ada yang media emang khusus senangnya melototin hal-hal IT, otomotif. Jadi kayak punya karakter masing-masing. Betul, iya. Bahkan emang terbukti emang sekarang kan emang ada kan media khusus otomotif, media khusus. Nah, seperti itu. Nah, perusahaan kita masuk di mana nih? Nah, dari situ contohnya kalau kita produk kita misalnya produksi sendal, ya kan, contoh aja nih. Berarti kita nggak usah tuh media-media yang, mohon maaf tadi yang saya sebutkan kan, kayak otomatis ya itu membuat hemat biaya, hemat energi kita. Berarti kita cari nih media-media yang suka mengangkat konsumen tadi produk untuk mass dan rakyat kecil. Kita termasuk rakyat kecil sendal kan. Nah, misalnya ada media A, B, C, ya udah media A, B, C itu tiap hari ya kita harus berlangganan pastinya, ya kan. Ya kalau memang dia punya berita online yang gratis, ya udah kita ikut jadi followernya. Nah, dari situ kita lihat polanya seperti apa, ya kan. Kalau ternyata emang media itu cukup berpengaruh, ya kan, artinya cukup bisa membakar atau mengompori konsumen lain, ya udah kita coba untuk jalin hubungan. Caranya sebetulnya gampang, teman-teman bisa aktivasi, undang mereka, ya kan, atau berkunjung. Itu namanya media visit. Jadi ada aktivitas teman-teman humas yang bisa dilakukan untuk menjalin hubungan dengan teman-teman media, itu namanya media visit. Jadi bungkusnya itu kita seolah-olah kita ingin tahu sih, ingin belajar kira-kira gimana pemberitaan, ya kan. Nah, media visit itu take and give ya. Bisa kita yang ke media-media, kita ingin lihat gimana sih proses pemberitaan dari mulai isu diketik, dikonfirmasi menjadi berita, ya kan, menjadi heboh. Tapi so far mereka welcome kalau kita mau itu. Welcome ternyata. Welcome. Kan mereka juga kan media yang terbuka, ya kan, artinya mainstream dan bukan dalam tanda kutip ya bukan berita Latin segala macam kan. Dan ternyata itu mereka welcome. Nah, sebaliknya mereka juga bisa berkunjung ke perusahaan kita. Betul. Jadi saling kita undang gitu. Nah, jadi mereka bisa juga datang misalnya kalau misalnya Bro Denkus punya pabrik sendal kan, undang ke wartawan media A, media B, C, silakan datang, ya kan. Pemretnya boleh, ya kan, berikut stafnya boleh, ya kan, ditentukan harinya kapan, ya kan, dengan agenda tadi paling nanti diajak tur lah ke perusahaan Denkus lah, ya, mulai dari pembuatan pabrik, ya kan, mungkin di situ Denkus perusahaannya punya manajemen risiko yang baik, nah itu semua diedukasi tuh kepada teman-teman media, ya kan. Nah, itu monggo aja teman-teman tuh dilakukan, itu hal sepele sih, contoh kecil, ya kan. Nah, itu yang paling sederhana. Berikutnya juga teman bisa juga nggak harus melulu tentang perusahaan. Bisa misalnya nanti mendekati puasa buka bersama, ya kan. Ya kan, topiknya misalnya kalau Bro Denkus perusahaan transportasi, nah pas banget itu, ya kan. Jadi supaya nanti tiba-tiba perusahaan transportasi Denkus bermasalah di saat mudik, nah itu teman-teman media udah ibaratnya ngamanin beritanya lah supaya nggak terlalu negatif, ya kan. Nah, Denkus bisa tuh ajak buka bersama, jelaskan bahwa nanti mudik H+ berapa, perusahaan Denkus akan ngerahkan sekian, ya kan, dengan mesin-mesin yang terbaik bagi pastinya, ya kan. Nah, dari situ kan udah terjalin hubungan kan, sehingga mungkin ketika nanti di lapangan benar-benar terjadi, sumpama ada satu mesin perusahaan Denkus rusak atau apa, nah pemberitaannya mungkin lebih bijak lah diberitakan, atau mungkin lebih konfirmasi dulu ke kita. Itu hal sederhana, banyak sih, bisa melalui olahraga, ya kan, main futsal bareng gitu. Nah, jadi itu tips untuk yang menjalin komunikasi dengan baik lah ya, agar kita lebih enak lagi ya dalam komunikasikan lah. Banyak banget sih sebenarnya yang bisa gue sharing ke teman-teman sih. Itu baru dari sisi
menghandle pemberitaannya sih. Oke. Kira gitu. Iya, iya. Oke Mas Naro, Iya. jadi tadi sedikit tips untuk menganalisa ya, analisis media tadi ya? Media analisis namanya. Media Iya, analisis, kalau bahasa sorry. Indonesia analisis media. Analisis media, oke. Iya. Lah terus selain daripada itu Mas, apalagi yang perlu dilakukan? Oke, nah tadi kan Untuk meningkatkan reputasi ya tadi Iya. ya? Oke. Oke, nah, tadi sebenarnya ujung-ujung reputasi kan persepsi dari stakeholder kita. Oke. Nah, Oke. banyak nih ternyata ya teman-teman humas Iya, yang lain itu iya, sebenarnya nggak familiar banget dengan siapa sih stakeholder utama kita. Oke. Nah, itu ternyata masing-masing perusahaan beda-beda tuh. Nah, Secara besar sama. oke. Stakeholder itu ada stakeholder luar, ada dalam. Oke. Yang dalam sih rata-rata sama semua. Siapa dalam itu? Ya pastinya pegawai, Oke. ya kan? Manajemen. Oke. Manajemen itu direksi, komisaris. Oke. Nah, dan satu lagi irisan nih. Oke. Dia bisa kategori eksternal, bisa jadi internal, yaitu pensiunan. Oke. Ya. Pensiunan, Pensiunan? ya. Kenapa dia dikatakan internal? Karena internal dulunya emang di dalam perusahaan kita. Jadi dia Oh. tahu warna-warni, ya kan, Oh iya. asam asin perusahaan kita, ya kan. Betul. Sehingga dia harus di-maintain kadang-kadang sama dengan internal. Tapi secara posisi karena dia sudah tidak aktif, dia bagian dari masyarakat luar kan. Oke. Dia juga menjadi external stakeholder. Tapi Oh, itu penting untuk tetap penting. dijalin hubungan Iya. itu ya? Contoh nih ya, Oke. misalnya ada di perusahaan ya satu Iya. perusahaan ya, Iya. pensiunannya kan tuh biasanya kan pensiun kan dapat kayak iuran tetap gitu setelah pensiun ya. Oke. Ya. Nah, mungkin karena kurangnya informasi, misalnya update segala macam, Oke. ya mungkin dia merasa harusnya naik sekian persen, ya kan? Oke. Tiba-tiba dia dapat isu atau sama Iya. rekan yang di pensiun, ya kan? Iya. Dapat dikomporin nggak sesuai. Nah, Oke. biasanya itu mereka akan komplain Oke. dari mulai kecil datang ke kantor sampai dengan dia memanggil media, ada juga seperti itu. Nah, itu kan ujungnya kan rusak reputasi perusahaan kita. Nah, Betul. jadi harus di-maintain. Oke. Iya. Iya. Gitu. Nah, oke, itu yang internal ya. Iya. Oke. Nah, yang eksternal ini beda-beda nih. Iya. Ya kan? Mungkin contoh misalnya kalau perusahaan kita pertambangan, Iya. pastinya oleh dari sisi otoritas ada Kementerian Pertambangan, ya kan? Oke, iya. Seperti itu. Mungkin kalau kita keuangan ada BI, ada OJK gitu. Oke. Nah, selebihnya sih yang eksternal hampir sama. Oke. Pastinya ada nasabah, ya kan, Oke. atau pelanggan. Iya. Terus ada investor, Oke. ya kan? Itu bagi perusahaan yang dia go public ya. Oke. Kan kepemilikannya yang beli juga bukan hanya pemerintah atau Iya. si owner, bisa jadi orang Iya. lain kan. Oke. Nah, itu namanya investor. Iya. Terus masyarakat. Oke. Nah, yang terakhir lingkungan juga nih. Oke. Seperti itu. Oke. Iya. Jadi Ah. teman-teman harus paham nih stakeholdernya. Nah, setelah paham, ya kan? Oke. Nah, teman-teman belajar memetakan juga namanya stakeholder mapping. Kalau tadi kan media analisis. Stakeholder mapping. Nah, ini ada Oke. satu tips lagi yang kalau teman-teman pakai konsultan nggak pernah tahu tips ini. Betul. Betul ya. Kebetulan lagi-lagi gue mau sharing teman-teman. Aha. Jadi kita bisa loh mengantisipasi isu nggak hanya dari wartawan, nggak hanya dari pemberitaan, nggak hanya dari pelanggan, bahkan dari pihak-pihak lainnya. Tadi itu ada namanya stakeholder mapping. Oke. Nah, stakeholder mapping tadi kita memetakan, kita memahami siapa sih stakeholder utama kita. Yang internal tadi yang aku sebutkan ya. Iya, Saya sebut tadi ada Iya. pegawai, manajemen, direksi komisaris, dan pensiunan. Oke. Tapi pensiunan bisa irisan juga nih, bisa juga sebagai eksternal. Oke. Nah, eksternal pastinya pelanggan kita, ya kan? Oke. Nah, media, Oke. terus anggota bapak-bapak kita yang terhormat di anggota DPR, ya kan? Nah, sering banget kan dia ikut bersuara tuh kan Iya. di media-media kan terkait misalnya Iya. perusahaan kita merusak lingkungan lah, perusahaan kita ini nasabah. Nah, Iya. Iya. nah, terus juga ada otoritas itu berbeda. Oke. Kalau kita otomotif mungkin Kementerian Perindustrian, Oke. ya kan? Kalau kita keuangan mungkin BI, OJK. Kalau kita misalnya traveling mungkin Kementerian Pariwisata. Oke. Nah, Oke. nah semua itu kita analisis tadi melalui kegiatan namanya stakeholder mapping. Oke. Nah, apa yang kita lakukan? Oke. Nah, yang kita lakukan adalah membagi porsi di antara mereka itu mana yang paling sering komplainnya Oke. atau berpotensi Oh iya. mencari komplain. Seperti halnya tadi ya, analisis media ya. Betul. Oke. Iya, sama Terus, kena. terus. Kalau Oke, di sini di antara Iya. tadi misalnya kalau ada yang kalau dari internal misalnya Iya. dari pegawai manajemen, oh ternyata yang paling sering dari sisi pegawai ini. Nah, berarti teman-teman juga harus siapin aktivasi kehumasan relasi terhadap lebih banyaknya ke
untuk internal ke pegawai, ya kan? Nah itu kita tahu dari data historis kita. Jadi kalau teman-teman yang udah lebih dari 2 tahun 3 tahun di kehumasan, nah itu bisa lihat data setahun 2 tahun kemarin. Itu kalau untuk dari internal stakeholder tuh mana yang paling sering membuat gaduh gitu kalau bahasa gaulnya nih artinya. Contoh misal tahun kemarin banyak isu-isu terkait pegawai yang fraud ya kan. Ya kan. Nah, terus akhirnya merusak reputasi atau lebih ada 1-2 ya manajemen kita yang dan tanda kutip misalnya menjadi pemberitaan lah tidak baik juga. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga eksternal. Nah, setelah kita mapping tadi ada media, ada masa, ada pelanggan. Mana nih yang paling sering dan berpotensi lebih banyak akan membuat gaduh, ya kan? Nah, ke situlah kita fokus. Nah, kegunaannya apa? Selain kita efisiensi waktu, juga biaya. Karena kan untuk kita memaintain dan mencari tahu atau bahkan mengeliminir supaya tidak ada berita gaduh itu kan kita harus jemput bola lagi kan? Betul. Yaitu kita harus mengadakan aktivasi, hubungan, mengadakan acara-acara, nah seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman pertama stakeholder mapping, terus melihat data historis mana di antara unsur-unsur stakeholder tadi yang paling berpotensi membuat gaduh organisasi kita. Berikutnya teman-teman membuat strategi aktivasi. Nah itu berikutnya nanti ada lagi tuh strateginya. Mas Naro, saya menarik tadi pengen kembali yang tadi apa namanya internal. Saya pikir internal tuh nggak fokus juga loh. Fokusnya yang saya pikirin adalah humas untuk eksternal. Ternyata internal penting ya. Yang kalau misalnya katakanlah gini, ada beberapa karyawan misalnya yang tadi Mas Naro misalnya membuat gaduh dengan gaduh dalam hal pemberitaan di luar menjadi gaduh akibat apa namanya perilaku karyawan tersebut, entah dia melakukan fraud atau mungkin dia melakukan suatu apa ya, kayak pencitraan yang kurang baik terhadap dirinya sehingga terpublikasi. Entah dia mungkin apalah, mungkin kalau saya contohin bingung juga ya. Ya entah dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak mencontohkan perilaku karyawan yang baik gitu ya. Sehingga viral nih. Itu kan ke bawah-bawah tuh perusahaan ya, oh namanya perusahaan. Padahal mungkin dalam si individunya loh, ini kan pribadi gua nih. Ya udahlah, hukum gua aja kok. Jadi begitu apakah maksud saya gini, jadi bingung saya nih cara ngomongnya. Saya pernah melihat kejadian misalnya karyawan melakukan fraud. Jadi punishment-nya begitu besar. Bahkan sampai dipecat di perusahaan itu. Atau katakanlah dia sampai, kalau di saya ada namanya istilah grade dan golongan, diturunin. Sampai sedahsyat itu. Emang harus dilakukan seperti itu perusahaan atau gimana sih? Memang tidak ada toleransi ya? Karena mungkin mengganggu reputasi. Itu ya, itu gimana Mas Naro menanggapinya? Jadi sebelum gue jelasin, nanti ujung-ujungnya nih, mungkin nanti di akhir obrolan kita ya, itu yang ujung-ujungnya namanya krisis. Itu yang sebutin Denny tadi tuh, ujung-ujungnya itu yang mengganggu kelancaran perusahaan kita atau kinerja perusahaan kita. Nah, sorry Mas, ini sorry saya potong lagi. Itu berdujung. Kan itu kan internal Mas. Iya. Katakanlah itu belum terblow up. Makanya, itu hanya dikonsumsi internal yang tahu. Apakah kayaknya yang saya lihat gitu Mas ya, kacamata saya pribadi, wah kayaknya nggak main-main banget gitu. Emang sepenting apa gitu loh? Benar sekali Bu Denku. Jadi di sisi internal juga lumayan penting, bahkan sangat penting. Nah, ibaratkan kalau kita tadi kalau eksternal itu ibaratkan itu di kertas putih kita berusaha menganalisisnya. Nah, kalau ini di kertas agak hitam nih, artinya di malam hari. Nah, kalau isu-isu dari luar kan misalnya dari media atau dari pelanggan ya kan, itu biasanya kita ngelihatnya tuh secara jelas nih. Ya kan, oh ada masalahnya apa, keluhannya apa ya kan. Nah, ya udah tinggal kita bentuk tim untuk memberikan klarifikasi ya kan. Nah, kalau kita nggak sanggup kita lempar ke divisi yang emang menangani, ya seperti itu. Nah, kalau dari internal nih biasanya nih agak lumayan unik nih, ya kan? Ya kan seperti tadi, hanya karena seorang yang emang menyandang apa ya, status pekerjaan tertentu ya kan, mungkin karena dia tindakan sepele ya. Contoh lah misalnya dia posting kata-kata yang kurang bijak lah. Nah, kebetulan dia memakai di profil medsosnya itu background company-nya ya kan, nah, atau mungkin beberapa dan terang-terangan ya kan, dan statusnya dia memang pegawai perusahaan A. Nah itu padahal dia hanya komen gitu, semua kasusnya bukan kasus dia, cuma hanya komen ikut-ikut ada kasus yang viral. Nah
itu sangat besar impact-nya ke perusahaan. Ya kan? Nah, karena apa? Karena dari sisi eksternal menganggap perusahaan kita satu mendiamkan perilaku insan atau oknum, ya kan? Karyawan tersebut. Betul. Nah, kedua dianggap perusahaan kita nggak punya nggak punya panduan etika dan moral terhadap pegawainya untuk membangun perusahaan di luar pekerjaan. Jadi gue juga pesan kepada teman-teman yang saat ini masih pekerja ya, nggak di humas atau pokoknya intinya masih bekerja di suatu bendera perusahaan lah. Ya ketika beraktivitas di medsos ya bisa mungkin sih lepas dulu lah identitas kita sebagai perusahaan tertentu, ya kan. Apalagi yang aktif banget gitu ya. Dia gatal sama tangannya selalu bikin status pagi siang sore. Nah kecuali teman-teman udah secara dewasa ya bisa artinya menahan emosi untuk tidak terlalu buru-buru mengomentari hal-hal yang belum benar, ya kan. Nah, cuman ada cumannya juga nih. Yang menariknya di beberapa perusahaan tertentu juga memanfaatkan karyawannya sebagai sarana tadi peningkatan reputasi perusahaannya. Nah ini ada istilah baru lagi nih. Nah, tadi kan ada dua ya. Pertama tadi media analisis, tadi stakeholder mapping. Nah ini gue bocorin lagi. Yang kalau teman-teman biasa ngasih konsultan ya nggak bakal tahu lagi. Nah ini nama istilahnya employee influencer. Employee influencer. Jadi perusahaan-perusahaan memahami bahwa era kekinian artinya kayak milenial, medsos itu kan udah menjadi bagian dari semua orang, apalagi emang orang sudah bekerja ya. Memahami itu beberapa perusahaan berusaha justru merangkul. Nah, menjadikan mereka sebagai duta-duta perusahaan. Betul, di luar kegiatan kerjaan hariannya. Ya. Contoh nih misalnya Bro Denny punya perusahaan tadi produksi sendal jepit ya kan. Karyawannya kan banyak tuh. Ya pasti kan ada hobi match sudah pasti banyak kan. Nah, Bro Denny berusaha merangkul nih medsos-medsosnya perusahaan Bro Denny. Karyawan-karyawannya. Nah, ini kita mau produksi ini nih, keunggulan ini, tolong dong promoin juga di Facebook-nya ya kan, di IG-nya. Nah, seperti itu. Nah, itu istilahnya employee influencer. Cuman yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika perusahaan sudah berinisiatif ya kan merangkul media sosial karyawannya sebagai influencer perusahaan tersebut, ya tadi harus juga menyiapkan infrastruktur, minimal infrastruktur mental kalau menurut istilah gue sih. Kalau misalnya infrastruktur biasa tadi kan maksudnya kan nyiapin dana buat dia langganan wifi, ya kan, dia beli gadget mungkin, ya kan, ya kan, ya mungkin nanti hitungannya bisa lihat lah misalnya seminggu dia harus posting sekian berita perusahaan, ya kan, berarti dia dapatlah sekian rupiah untuk wifi-nya, sekian, nah itu bisa diatur. Nah, itu, tapi yang lebih penting adalah infrastruktur mental. Nah ini istilah gue menarik tuh. Ya betul. Ini istilah gue aja sih, karena berdasarkan dari kemarin gue lihat. Nah, kenapa gue nyebut infrastruktur mental? Artinya tadi berdasarkan kasus yang pertama kita tadi, kita nggak jamin nih karena kita udah sebegitu dewasa nih mental medsosnya. Ya kan, apakah di antara perusahaan kita nih ada nih 1-2 orang yang emang tadi hobinya ngulik aja tuh, komen aja dengan hal-hal yang viral yang belum tentu, ya kan, positif, ya. Gimana gitu. Sementara dia sudah juga menjadi ambasador perusahaan kita. Ya artinya dengan pakai PP-nya logo perusahaan kita, bahkan disering aktif masarin produk perusahaan, otomatis orang melihat si A ini memang identik dengan perusahaan kita. Nah kalau kita nggak, nah artinya untuk mengatasi itu kita harus bertanggung jawab terhadap infrastruktur mental. Nah sederhananya gini, artinya setelah kita bentuk tim employee influencer, kita harus tahu nih data setiap medsos itu yang menjadi influencer perusahaan kita, ya kan? Ya kan, misalnya saya bagian dari perusahaan pegawai Bro Denny. Bro Denny harus tahu nih alamat pas saya emang bener itu IG saya, ya kan? Nah setelah itu Bro Denny juga harus sering mengadakan gathering, artinya pertemuan, ya kan? Mungkin karena sekarang era pandemi ya pastinya ya melalui Zoom meeting segala macam. Nah itu di brief tuh, ya kan, do and dance-nya. Lo udah jadi ambasador gue ya. Ini benefitnya lo dapat sekian rupiah buat lo langganan wifi, lo sekalian dan buat lo bisnis juga gak masalah. Nah gadget nih gue kasih nih, ya kan, merek sekian, tipe sekian, nah lumayan lah bisa buat posting, ya kan. Nah sebagai benefit, nanti ada juga nih bonus-bonus ketika lo
aktif postingan sekian ratus kali, nah ada lagi nih ya. Oke. Nah cuma ada nih hati-hatinya. Lu jaga nama perusahaan, lu nggak boleh asal posting, ya kan? Oke. Kecuali lu punya akun lain dan di situ lo sama sekali di luar perusahaan. Oke. Nah, nah itu harus dibuat tuh di awal tuh. Oke. Sebelum kita merekrut teman-teman perusahaan kita itu, staff kita itu menjadi influencer perusahaan kita. Nah, nah itu yang aku maksud influencer mental. Oke. Jangan kita langsung launching, udah ya misalnya medsos siapa aja, ya kan? Mulai besok aktif ini jadi member perusahaan gitu. Nah, kita nggak tahu nih, nggak ngontrol. Iya. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Nah, jadi itu yang aku sebut influencer mental sih. Oke. Ya kira gitu meringkus. Iya. Terus Mas, apa namanya, hal-hal apa lagi tuh yang untuk tipsnya untuk meningkatkan atau mempertahankan reputasi perusahaan tadi itu? Oke. Langkah selanjutnya. Oke. Nah, setelah kita memetakan maintenance ya, berikutnya kita eksternal dan maupun internal tadi ya. Betul. Nah, membangun tadi kan diawali dengan kita mengidentifikasi kan. Nah, setelah kita tahu, kita membuat aktivasi itu. Aktivasi? Iya, aktivasi itu ibaratnya paling gampang event atau kegiatan lah. Iya. Ya, kebetulan sekarang era pandemi sebenarnya aktivasi kan ada dua, bisa online, bisa offline. Offline itu misalnya kita ngadain launching gebiar apa, ya kan, misalnya di Istora atau apa kan. Kita ngundang motivator apa segala macam ya kan. Atau kita launching produk ya kan. Atau kalau online ya tadi kita banyak kok sekarang konser-konser online ya kan. Nah itu macam-macam. Nah itu yang udah cukup besar, skala besar. Hal kecil juga banyak sih yang bisa teman-teman lakuin, ya kan. Ya dari hal sederhana misalnya teman-teman sering ngadakan tadi memberikan gimmick, taman bukan gimmick, ibaratnya kita ngasih kail tuh, Bro Denny, kita mengedukasi. Jadi jangan tiba-tiba, wah kita ngeluarin biaya kantor, beliin get-get apa ya kan, tanpa ada awalnya ya kan. Satu itu kita kena gratifikasi, kedua juga kita buang-buang biaya. Nah, jadi teman-teman harus cantik kemasnya. Nah, sederhana, teman-teman ya sering-sering aja ngadain lomba terkait perusahaan teman-teman. Misalnya ketika perusahaan teman ini berarti kaitannya dengan eksternal ya? Ya, sama internal juga bisa. Oh, internal juga bisa? Ini masih general nih, nggak apa-apa. Internal juga bisa. Oh, semacam, ya, contoh nih ya. Membangun internal juga nggak hanya dengan pelatihan atau semacam apa, memberikan giveaway atau ada hadiah, itu juga buat internal harus dilakukan. Justru itu yang selama ini nggak terpikir sama teman-teman juga. Kebetulan nih gue juga alhamdulillah salah satu penyetus ide supaya eksternal juga sama level dengan eksternal. Nah, jadi ketika contoh ya misalnya perusahaan kita akan anniversary, itu aktivasinya banyak tuh. Nah, satu sisi kita bisa buat promo produk, yang kedua kita juga buat ajang menjalin maintenance tadi. Tadi salah satu langkah kita membangun reputasi kita. Nah, kita buat paling sederhana lomba-lomba. Misalnya lomba 17-an. Ya, misalnya lomba logo HUT-nya dulu udah sederhana. Ya kan kita pasti kan setiap ulang tahun perusahaan ya. Setiap anniversary kita ada logo tersendiri nih di luar logo resmi, ya kan. Misalnya logo perusahaan sandal muda ini tadi 10 tahun, ya kan. Nah, itu bisa dilombain tuh baik eksternal maupun internal, ya kan. Lomba lari atau apa ya, pokoknya yang sifatnya nanti membuat mereka tuh terlibat. Yang ujung-ujungnya mereka juga akan dapat benefit ya. Ya, kita supaya lebih menarik, ya mungkin kita kasihlah 20 besar, ya kan, jangan 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 sedang orang udah males tuh, ya kan. Iya, betul. Ya, betul. Ya banyaknya seperti itu, harus sederhana, ya kan. Nah, kayak gitu-gitu sih. Tapi gini Mas Naro, ini menarik nih. Kalau terkait masalah kegiatan ya, artinya kegiatan-kegiatan yang akan memberikan hadiah atau giveaway, entah acara apapun itu, kan membutuhkan cost nih, ya kan? Nah, kalau saya sederhana melihatnya dari kacamata saya seorang karyawan, apakah perusahaan itu mengeluarkan cost, dia tidak memperhitungkan benefit yang didapat oleh perusahaan tersebut. Nah, apakah di sini kita kan bicara humas ya, Mas Naro. Humas itu apakah dia mempertimbangkan cost yang keluar dengan benefit yang didapat? Betul. Jadi gini, Bro Denny. Ya. Kebetulan mungkin sekitar kalau di dunia internasional mungkin 5 tahun lalu ya. Iya. Kalau di Indonesia mungkin sudah 3 tahun lalu yang mulai tren nih. Itu namanya jadi kita menghitung investasi tadi, biaya yang kita keluarkan terhadap
impact yang Iya, akan impact secara rupiah balik langsung, lagi nggak iya, nih? betul. Oke, oke. Nah, jadi Penting nggak sih? Apakah perlu polanya seperti itu atau oh enggak nih beda nih ini buat bakar uang istilahnya atau gimana? jadi idealnya sebenarnya sih namanya perusahaan kan betul untuk efisien. Oke. Kedua kan ujung-ujungnya emang harus laba. Oke. Iya. Iya. Jadi apapun aktivasi ya, Iya. nggak hanya harus buat produk ya, otomatis Iya. kan. Iya. Semua aktivasi pendukungnya, Oke. ya termasuk kegiatan, Iya. mungkin fungsi bagian umum, sebagian termasuk humas, ya kan. Nah, kan ujung-ujungnya kan melengkapi reputasi produk kita. Yang ujung-ujungnya bagaimana stakeholder itu senang, Betul. ya kan? Melengkapi betul sih. Baik berhubungan kita maupun Iya. mempunyai kesenangan untuk memakai produk kita. Betul. Sebenarnya kan kerja apa, walaupun humas itu kelihatannya kegiatannya itu banyak mengeluarkan biaya, Iya. nah itu sebenarnya relatif banget. Relatif pertama pasti mendukung, Oke. ya kan? Iya. Nah, permasalahannya adalah apakah dituntut langsung segera terlihat hasilnya. Oke. Nah, itu sebenarnya permasalahannya. Nah, kalau di Oke. humas itu lebih ke menanamkan mindset. Jadi kita investasi jangka panjang terhadap reputasi. Iya. Oke. Heeh. Iya, iya. Jadi iya. secara sederhana mungkin ya teman-teman atau masyarakat awam yang Iya, tidak memahami secara detail iya, fungsi humas tuh iya, menganggap tuh tadi yang Bro Denny sebutin. Oke. Ya kata lebih vulgarnya bakar duit itu. Iya, iya. Iya kan? Istilahnya nggak Betul. pakai tuh sistem ekonomi. Iya. Apa modal sekecil-kecilnya ada keuntungan Betul. sebesar-besarnya. Nah. Itu bukan salah besar ya. Humas tuh nggak gitu Enggak. prinsipnya ya. Iya. Oke. Secara kasat mata seolah-olah seperti itu, seolah-olah. Karena Oke. kenapa timbul statement bakar duit? Karena kita nggak bisa langsung menghitung, Oke. ya kan? Dan emang kita nggak dituntut untuk setelah kita misalnya aktivasi menjalin kegiatan dengan media, ya kan? Oke. Tadi dengan lomba-lomba masyarakat apa? Besok ada nih perusahaan laba, nah itu nggak bisa. Oke. Ya syukur. Oke. Nah, cuma dari beberapa Iya, eksperimen dan fakta menunjukkan, Iya. ya kan, aktivitas kita membangun reputasi melalui investasi tadi ya, artinya kegiatan, menjalin hubungan ya, itu secara psikologis itu membangun psikologisnya stakeholder dan itu impact-nya lebih besar justru ketimbang produk apa konsumen hanya beli barang terus besok selesai. Karena ini jangka panjang dia. Oke. Setiap konsumen atau stakeholder yang disentuh psikologisnya ya, dia tuh akan teringat di mindset-nya kepada perusahaan tersebut. Oke. Sehingga Oke. intinya selama dia emang masih punya duit dan kebutuhan dengan produk itu, pasti dia karena punya experience pengalaman di maintenance dengan kita dengan hubungan baik ya kan, sering diundang dengan kegiatan seperti itu, nah otomatis biasanya itu mereka itu akan juga membantu Oke. pada produk kita. Nah itu yang bisa dilihat dari jangka panjang. Oke. Nah, Oke. jadi intinya tuh humas tuh bagaimana reputasi itu bisa menyentuh ke level psikologis semua stakeholder. Oke. Gitu. Harus menyentuh ke semua lapisan. Iya. Oke. Dan sisi psikologisnya yang disentuh. Psikologisnya ya? Iya. Oke. Psikologisnya. Oke. Jadi bagaimana mereka bukan hanya puas, bahkan mereka Salah satu kegiatan contohnya apa Mas yang untuk menyentuh psikologis stakeholder lebih luasnya lagi? Salah satunya, contohnya. Artinya perlu nggak sih? Ini saya produknya misalnya sendal. Oh berarti bikin kegiatannya ngerelate dengan produk saya biar dia lebih terfokus nih. Ini kita pakai sendal ini ya nanti ya atau seperti itu. Lebih ke situ apa enggak ini? lebih jauh dari itu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Betul. Nah kalau gampangnya kalau dekat ke situ kan ya tadi yang Bro Denny sebutin, ya kan? Iya, Misalnya iya. kita ajak nih pembeli sendal ya kan, Iya. pengalaman saya ke produk kita ada sendal daki Iya, gunung, iya, udah kita iya. ajak gathering ganti gunung ya kan, Iya. ya kan. Nah, Oke. nah dari situ kan pertama semua kita fasilitasi nih, kita yang bayar ya kan. Oke. Tapi kan Oke. intinya mereka kan yang udah punya ya pakai Iya. produk kita, kedua atau mereka beli, Betul. ya kan. Betul. Cuma itu kan sebatas yang relate dengan produk. Betul. Nah, kenapa nah, sorry Mas saya potong Oke. lagi. Kenapa saya bilang gini? Karena saya agak sedikit bingung. Katakanlah misalnya produk rokok. Kita nggak usah sebutin brandnya lah ya. Salah satu produk rokok dia mensponsori kegiatan olahraga. Nah, oke. Nah, bisa dibilang kan Betul. olahraga kan jadi gimana ya? Betul. Kan kalau misalnya dibilang nyambung nggak nyambung gitu Nah ya. itu Nah. yang gue bilang tuh namanya psikologis. Dan mereka jor-joran gitu Betul. memfasilitasi Iya. untuk di kegiatan tersebut gitu loh. Iya. Padahal itu brand rokok. Betul. Nah, itu gimana tuh Mas Iya. menyikapinya? Nah, ini relate sama yang tadi ya. Oke. Nah, aku mau jelasin tadi yang pertama tadi. Nah, tadi Oke. kan kalau kita ngajak
konsumen misalnya kita ajak hacking ya kan. Ya kan, terus kalau kita ada produk sepatu pesta, kita adakan pesta dengan produknya. Nah, tapi itu sebatas produk. Nah, kita bisa aja nih kalau lebih jauh nih. Ya kan, walaupun kita produk sendal, ya kan, tanpa disangka, sebenarnya tiba-tiba pas akhir tahun atau apa ya kan, untuk ya kita lihat kan database kan, yang emang konsumen emang yang loyal, yang belinya juga udah hitungannya udah nggak 1-2. Ya itu tiba-tiba kita undang ya, kita ajak gathering di mana seperti itu kan. Nah, itu lebih menyentuh tuh. Ya kan? Nah, itu yang gue bilang tadi lebih jauh. Ya kan? Nah, ya kalau sebenarnya kalau yang tadi lu sebutin yang tadi produk rokok di dalam malah ke spot, itu bukan hanya lebih jauh, bahkan lebih ekstrim. Lebih ekstrim jatuhnya. Iya, tadi karena dia berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Dengan fungsi dia. Jangan jauh-jauh dari jam spori, bahkan di label dia udah jelas-jelas dia nyantumin juga bahayanya, ya kan? Nah, kenapa itu? Nah, jadi kalau nggak harus relate ya sama produknya ya Mas ya. Kalau untuk kegiatan seperti itu, untuk membangun. Jadi kita nggak lihat-nya. Yang penting impact ke psikologisnya sebenarnya. Impact psikologis itu poinnya. Ini udah jauh dari marketing dasar nih, udah di atasan, udah paling akhir kali ya kalau di level marketing. Jadi gimana kita menyentuh level psikologis audiens kita. Nah, kenapa gue sebut itu tadi contoh yang lo bilang level psikologis, ya kan? Jadi bukan yang masalah related. Nah, kalau masalah relate, kita masih sebatas perusahaan-perusahaan kecil. Nah, kan itu kan udah perusahaan besar kan? Nah, betul. pasti kan rokok-rokokan besar, mana ada rokok lintingan yang nyempocori. Nah, karena udah dipikir psikologis. Nah, jenis ekstrim, kalau gue bilang ekstrim, karena kenapa ekstrim istilah gue aja ya, karena berbanding terbalik sama produk dia yang bertolak belakang dengan kesehatan kan. Ya, nah, justru mungkin dia tim riset dia melihat satu perusahaan-perusahaan yang menyponsori olahraga tanggung-tanggung. Ya, contoh misalnya ada vitamin ini ya, eventnya kecil, Nah, dia ngeliat nih peluang, pasti event-event ini butuh dana besar apa kan? Nah, dia punya kemampuan itu kan. Nah, jadi hati dia ingin membalikkan nih. Ibaratnya membalikkan kayak bumi sama langit, ya kan? Dia nunjukin kok bahwa dia tuh orang-orang sehat kok, ternyata artinya nggak pengaruh. Sebenarnya ingin ngelawan kata-kata di bungkusan dia itu. Jadi itu yang sebut level psikologis itu. Oke, nah kita pindah suasana. Suasananya agak sebelah sini, tadi agak cukup panas. Oke Mas Naro, kita lanjutin Mas. Saya mau nanya ini Mas. Tadi kan Mas Naro udah jelaskan panjang lebar ya, terkait tips and trick dan hubungan internal dan maupun eksternal dan lain sebagainya. Intinya tentang kegiatan di humas. Terus gimana caranya sih untuk mengukur tingkat keberhasilan atau tidaknya kegiatan yang kita lakukan di humas, Mas? Nah, benar sekali, Bro Denkus. Jadi ini sekaligus menjawab keraguan, ya kan? Baik teman-teman praktisi humas yang lain maupun orang awam nih, ya kan? Tadi kan indikatornya kita ngabisin biaya, bakal duit, ya kan? Seksi sibuk, ya kan? Teman tampil. Nah, sebenarnya kita juga dituntut nih harus ada keberhasilannya, ya kan? Nah, seringkali kita sendiri juga sebagai pelaku humas banyak yang nggak tahu nih gimana cara ngukur kita udah ngelakuin kegiatan relasi dengan media, ya kan? Dengan aktivasi dengan stakeholder yang lain, ya kan? Internal, eksternal. Nah, itu kita berhasil apa enggak, ya kan? Nah, lagi-lagi gue bersyukur banget. Gue pernah ngelakuin pengukuran sendiri, ya kan? Karena emang tuntutan dari bos ya. Nah, lagi-lagi kok teman yang nggak pernah ini, misalnya kesulitan juga pasti nggak familiar nih, ya kan? Sebenarnya sama dengan fungsi manajemen yang lain, kita harus punya namanya KPI atau Key Performance Indicator. Jadi ukuran keberhasilan dari semua aktivitas yang kita lakukan. Kan? Nah, ibaratnya kalau mesin Ferrari kan, ukurannya kecepatan. Misalnya dia didesain harus menempuh 1 lap dalam 10 menit. Udah berarti ketika mesin itu dicek keberhasilannya tadi, kira-kira dia dalam 10 menit itu berapa putaran, ya kan? Kalau di bawah 10 mungkin dia jelek, ya kan? Kalau itu sama rata-rata sama, kalau di atas, nah kalau dia lebih cepat, lebih banyak putarannya berarti dia bagus mesinnya. Nah, intinya pertama kita harus tahu dulu menentukan tadi misalnya untuk aktivitas relasi dengan
media. Oke. Segmentasi hubungannya, ya kan? Iya. Iya. Ukurannya gitu, berhasilnya, Oke. ya kan? Nah, tadi kan kita tahu isunya adalah ketika media-media Iya. tanpa konfirmasi Oke. memberitakan ke kita, ya kan? Oke. Terus ketika Iya. media-media Iya. banyak membobardir berita-berita Iya. negatif kita. Oke. Nah, dari situ kita jadikan aja ranks patokan kita, Oke. ya kan? Oke. Nah, jadi karena kita sudah melakukan aktivitas kehumasan berupa tadi Iya. Iya. media visit, ya Oke. kan? Terus ada Oke. media gathering, ya Oke. kan? Nah, Iya. nah berikutnya adalah maka dalam taruhlah kita Iya. mengasih jarak waktu kan, Iya. dalam setiap triwulan atau 3 bulan sekali itu, Iya. setelah kita melakukan hal itu, kira-kira masih tetap nggak banyak media-media yang Iya. tidak konfirmasi kepada Oke. kita, Oke. ya kan? Nah, itu kita ukur. Nah, sebelumnya kita membuat Iya. ukuran dulu. Oke. Nah, setelah kita melakukan aktivitas tadi, media visit, gathering, maka harapan kita membuat scoring nih. Oke. Nah, seandainya pihak media yang melakukan konfirmasi 0, Iya. ya kan? Nah, Iya. berarti kita nggak berhasil, Oke. ya kan? Atau kita taruhlah kita kasih nilai 5, Oke. ya kan? Ya. Nah, seumpama lebih dari 3 media yang konfirmasi, Ya. berarti kita kasih nilai 7. Semakin banyak yang konfirmasi berarti berhasil nih. Berarti Oke. artinya kan Ya. pihak media sudah menghormati kita karena aktivitas Ya. relasi kita. Betul. Nah, Betul. dari kita buat skor. Oke. Nah, itu salah satu contohnya. Begitu Ya. juga dengan aktivitas yang lain, Oke. gitu. Oke. Nah, Iya. intinya Ya. kita bisa membuat cara-cara sederhana untuk mengukur keberhasilan kita sendiri. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke. Gitu. Oh ya. Jadi menggunakan KPI itu ya Iya. untuk mengukur keberhasilan atau tidaknya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya. Betul. Oke. Terus apa namanya kalau untuk cara meningkatkan reputasi perusahaan tadi ya? Nah, itu ada tips-tips khusus, langkah-langkah khusus. Iya. Oke. Ya, jadi pertama tadi kita harus memahami perusahaan kita sudah terbangun seperti apa persepsinya, Oke. ya kan? Oke. Tadi apakah Oke. terkenal karena keramahan terhadap lingkungan, Oke. ya kan? Oke. Semua perusahaan kita perusahaan perkebunan. Oke. Apakah setelah kita memanen kebun kita tetap respect terhadap lingkungan? Nah, ternyata persepsi itu sudah terbangun, Oke. ya. Ya. Ya contoh misalnya apakah perusahaan Oke. kita terkenal karena Ya. efisiensi bahan bakar seperti itu. Nah, setelah kita tahu di posisi mana reputasi kita terbangun, maka berikutnya adalah kita merencanakan serangkaian aktivasi kehumasan yang Ya. intinya menjaga supaya reputasi itu minimal tidak jatuh. Oke. Syukur-syukur bisa menambah lebih jauh. Oke. Ya, nah, Oke. dari situ ya kita lihat paling gampang adalah melalui tadi media analisis, Oke. ya kan? Oke. Karena paling gampang segala sumber kehebohan terhadap produk kita kan pasti dari pemberitaan, Oke. ya kan? Oke. Nah, maka paling sederhana kita fokus ke Ya. media analisis. Oke. Nah, dari situ yang sederhana tadi telah kita obrolin ya, Ya. Bungkus ya, Ya. cara-cara Ya. gimana kita Ya. berhubungan dengan media, ya Oke. kan? Iya. Iya. Mengantisipasinya. Iya. Nah berikutnya baru ke kegiatan-kegiatan yang lebih lanjut sesuai budget perusahaan. Jadi intinya Oke. humas itu nggak terus mengimplementasikan semua rencananya. Oke. Jadi contoh ketika kita punya rencana maintenance terhadap media setahun 4 kali ya, 3 bulan sekali, ya kan? Dengan budget sekian. Nah, cuma kecenderungannya ketika ternyata media di triwulan 1, triwulan 2 udah berhasil dekat nih dengan kita nih. Oke. Ternyata sudah aman nih, mereka sering konfirmasi ya kan. Oke. Nah, maka budget itu yang ketiga, keempat nggak perlu kita lakukan. Nah, Oke. itu satu tips nih. Jadi Oke. itu bisa Iya. teman-teman alokasikan ke kegiatan yang lain yang kira-kira wah setelah media ternyata yang paling berpotensi untuk Iya. bikin kehebohan nih. Iya. Ternyata teman-teman kita di Komisi DPR nih, Oke. ya kan. Nah, mereka juga sering kan Oke. jumpa pers ya kan, Oke. tanpa sebab Iya. yang jelas, tanpa Iya. konfirmasi mengatakan atau perusahaan kita ibaratnya menyalahi lingkungan lah ya kan, Oke. menganiaya nasabah lah apalah ya kan. Oke. Ya. Iya. Iya. Yang untuk tujuannya ke populeran dia ya kan. Oke. Nah, Iya. nah dana tadi itu bisa tuh
kita alokasikan untuk kegiatan fokus ke lain ya. tadi stakeholder berikutnya. Jadi itu tipsnya. Jadi intinya dari semua aktivasi yang kita rencanakan di awal tahun, itu kita harus evaluasi tiap 3 bulanan, ya kan? Ketika di 3 bulan pertama atau 3 bulan kedua kita sudah tahu hasilnya untuk aktivasi tertentu yang kira-kira cukup aman lah kita maintain, maka kita bisa alokasikan ke aktivitas yang lain yang intinya menjaga sumber-sumber informasi kehebohan yang bisa menjurus pada krisis gitu. Nah, contoh yang tadi, jadi ketika dari media sudah dirasa aman, ya kan, mereka teman-teman media sering konfirmasi ke kita. Berikutnya adalah teman-teman kita di komisi nih, ya kan. Nah, itu sering banget tuh mereka mau tanpa melihat waktu dan timing, ujung-ujungnya langsung konferensi pers, ya kan, tanpa konfirmasi ke kita. Nah, mungkin sama dengan media, kita juga coba melakukan visit ke mereka kita undang visit ke perusahaan kita, sehingga biar kita lebih kenal secara pribadi dengan teman-teman anggota komisi, sehingga mereka bisa mengkonfirmasi dulu ketika ada potensi kehebohan. Jadi intinya selalu mengevaluasi setiap aktivitas kita dan mengalokasikan budget yang dirasa sudah cukup aman aktivasinya ke aktivasi yang lebih berpotensi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman, tadi cerita panjang lebar dari Mas Naro, seorang praktisi dari Humas, salah satu perusahaan di Indonesia. Menurut gue sangat menarik. Apabila teman-teman mungkin yang nonton di sini ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin kalian tinggal komen di kolom komentar di bawah ini, atau mungkin kasih masukan, atau mungkin kita akan bikin konten selanjutnya. Mungkin ada masukan membahas tentang apa, boleh. Kita akan bikin konten selanjutnya. Terus gini Mas Naro, mungkin ini pertanyaan dari saya terakhir nih. Ya, sebelum kita tutup, dan mungkin Mas Naro kita minta untuk closing statement tentang Humas ya. Seberapa penting sih Mas dari A sampai Z penjelasan Mas Naro tadi, apabila salah satu perusahaan katakanlah di Indonesia ini, mungkin apapun itu, bergerak di bidang apapun itu, yang tidak memperdulikan tentang humasnya, apakah ada sangat berdampak tentang penjualannya, sedahsyat apakah gitu loh. Apakah salah misalnya perusahaan hanya fokusnya di penjualan dan produknya aja tanpa mementingkan humasnya itu? Apakah bisa sampai berdampak hingga perusahaan itu gulung tikar, kepercayaan masyarakat luas memakai produk yang udah tidak ada rasa trust lagi, sampai sedahsyat apa sih Mas? Baik. Jadi intinya dan poin pentingnya adalah semakin manajemen fokus terhadap fungsi kehumasannya, dan semakin dia mengapresiasi bahwa fungsi humas itu fungsi strategis bagi perusahaannya, ya kan? Maka jaminan untuk menghandle reputasinya itu lebih terjamin. Ya. Nah, semakin abai manajemen terhadap fungsi humas organisasinya, ya kan? Maka semakin rawan reputasi perusahaannya itu tergerus. Apalagi yang tadi Om Denny bilang gulung tikar. Ya, intinya 2 poin itu. Terima kasih Mas Naro sekali lagi waktunya. Teman-teman jangan lupa untuk tetap dukung channel ini, jangan lupa subscribe, like channel ini. Mungkin kita akan buat sesi selanjutnya. Namun Mas Naro, sebelum kita tutup, boleh dong minta closing statementnya untuk Humas, khususnya divisi Mas Naro kan Humas ya, di salah satu perusahaan itu. Boleh kasih ini nggak, closing statement untuk konten kita di Om Giting ini? Teman-teman sekalian, ya kan? Intinya Humas nggak sekedar sibuk, nggak sekedar busybody, nggak sekedar sesi repot, ya kan? Ternyata di sana ada strategi, ada evaluasi, dan ada sisi manajemen yang perlu dilakukan. Sehingga semua keluaran dari aktivitas teman-teman Humas yang teman-teman lakukan itu benar-benar berkualitas dan berdampak bagi reputasi perusahaan. Dan satu hal lagi yang terakhir nih, mohon izin gue bicara nih. Sebenarnya teman-teman kalau bisa sebagai praktisi Humas itu mengasah 3 kemampuan. Yang pertama kemampuan tulis menulis atau editing. Yang kedua kemampuan public speaking. Yang 3 manajemen event. Nah, kalau bisa teman-teman sharing dengan berjalannya waktu, terus mengasah dan
menambah referensi tentang 3 kemampuan ini. Karena 3 hal inilah kunci dasar dari semua aktivitas kehumasan. Saya kira seperti itu. Menarik. Terima kasih sekali lagi Mas Naro untuk waktunya. Udah diganggu, kita ngobrol udah panjang banget nih. Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace.